Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur untuk material teknik sipil. Pertama, kita membahas tentang pengertian sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah pengelompokan unsur-unsur kimia yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom serta kemiripan sifat fisika dan kimianya, sehingga membentuk pola keteraturan periodisitas. Melalui sistem ini, unsur dapat ditempatkan dalam baris periode dan kolom yang menunjukkan karakteristik serupa, sehingga mempermudah dalam memahami reaktivitas, struktur atom, dan perilaku material yang digunakan dalam berbagai bidang termasuk teknik sipil. Tujuan dari penyusunan sistem periodik unsur adalah untuk mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan fisika dan kimianya, sehingga mempermudah dalam mempelajari perilaku, reaktivitas, dan hubungan antar unsur. Sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan pola periodik tertentu, sehingga memungkinkan ilmuwan dapat memprediksi suatu unsur, menemukan unsur baru, memahami tren periodik, serta menjelaskan struktur materi secara lebih sistematis dan teratur. Manfaat dalam penyusunan sistem periodik unsur adalah untuk membantu memahami dan memprediksi sifat fisika maupun kimia suatu unsur berdasarkan posisi unsur tersebut dalam tabel. Melalui sistem periodik unsur, kita dapat mengetahui tingkat reaktivitas jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, jenis ikatan yang mungkin terbentuk, serta kecenderungan logam atau non-logam suatu unsur. Sistem periodik unsur juga mempermudah membandingkan unsur dalam suatu golongan atau periode, sehingga pola perubahan sifatnya dapat dilihat secara sistematis dan digunakan untuk meramalkan perilaku unsur yang belum diteliti secara langsung. 2. Sejarah perkembangan sistem periodik. 1. Anthony Lavoisier, tahun 1789. Menurut Anthony, unsur dibedakan menjadi dua, yaitu unsur logam dan non-logam. Unsur logam antaranya besi, perak, tembaga, kobalt, dan platina. Sedangkan unsur non-logam yaitu karbon dan fosfor. 2. Dobbeiner terkenal dengan hukum triade pada tahun 1829, yaitu pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat dan diurutkan massa atomnya. Maka setiap unsur yang di tengah merupakan rata-rata unsur yang di tepi. Berikut adalah tabel dari Dobbeiner yang terkenal dengan unsur triade. 3. Newland yang terkenal dengan hukum oktav tahun 1865. Bunyi hukum oktav adalah jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka unsur dengan urutan 8 sifatnya mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Artinya akan terdapat pengulangan kemiripan sifat dari setiap 8 unsur. 4. Mendeleev, tabel periodik modern awal. Jadi menurut Mendeleev, unsur itu disusun 12 baris mendatar ke bawah seperti ini dan 8 kolom ke samping. Dan Mendeleev juga menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan banyak unsur yang belum ditemukan. 5.
Sistem periodik modern tahun 1914. Bunyinya, unsur-unsur dalam suatu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. H.G.J. Moseley membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleev. Dan unsur itu dikenal dengan tabel periodik yang dikenal sampai sekarang. Struktur tabel periodik. Jadi tabel periodik bisa dibagi menjadi golongan utama, yaitu ke arah vertikal atau tegak yang disusunkan berdasarkan kemiripan sifat, dan golongan transisi. Berikut adalah golongan utama dan golongan transisi dalam tabel. 2. Periode adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur arah mendatar horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Berikut adalah periode pendek dan periode panjang. Periode pendek adalah yang seperti ini, sedangkan yang panjang yang seperti ini. Golongan berisi unsur-unsur sejenis, penentuannya berdasarkan jumlah elektron valensi terbagi menjadi 4 blok berdasarkan subtingkat energi S, P, D, dan F. Terbagi menjadi 3 kelompok, golongan utama A, golongan transisi B, dan transisi dalam. Golongan A adalah bisa dibagi menjadi 8, 1A sampai 8A. Yang pertama, 1A, logam alkali. Sifat logam alkali adalah sangat reaktif. Karena sangat reaktif, alkali susah menemukan bentuk dalam tunggal. Sifat alkali lainnya adalah dapat terbakar di udara, bereaksi hebat dengan air, dan termasuk logam ringan. 2A, alkali, logam alkali tanah. Sifat dari logam alkali tanah adalah dapat membentuk basa dengan senyawa lain, tetapi kurang larut dengan air, dapat ditemukan dalam tanah, hampir sifatnya logam alkali, yaitu mudah terbakar, logam aktif, tetapi dengan keaktifannya kurang sehingga dapat terbakar bila dipanaskan. 3A, buron aluminium. Buron bersifat non-logam, keras dan rapuh, sedangkan aluminium adalah logam ringan yang banyak dipakai dalam konstruksi karena tahan koresi. Unsur-unsur golongan ini umumnya reaktif membentuk senyawa oksida dan halida, namun tidak seaktif golongan alkali. 4A, karbon. Sifat utama golongan ini adalah kestabilitasan ikatan, kemampuan membentuk banyak senyawa, serta perubahan sifat dari logam ke non-logam sesuai dengan info teknik sipil. Golongan 5A, nitrogen. Nitrogen adalah gas tidak reaktif, sedangkan fosfor jauh lebih reaktif dan mudah terbakar di udara. Arsenik dan antimon merupakan metaloid, sedangkan bismut bersifat logam. Kecenderungan reaktivitas menurun di atas bawah golongan. 6A, oksigen. Sifat golongan ini termasuk memenuhi oksida senyawa, asam kuat, serta berperan besar dalam proses kimia. Dalam teknik sipil, oksigen terlibat dalam reaksi hidrasi semen melalui oksida logam, sedangkan senyawa sulfat dapat menyebabkan kerusakan beton sehingga sangat diperhatikan dalam analisis kualitas material. 7A, halogen. Sifat bereaksi dengan logam membentuk jadi garam ke elektronegatifan tertinggi. Jadi halogen merupakan
golongan yang paling non-logam. Unsur halogen umumnya berbentuk duiatom, sifat lainnya berwarna dan bersifat racun. 8A. Unsur pada golongan gas mulia. Golongan B. Golongan B juga dibagi berdasarkan 8 golongan. 1B. Koenig metal. Golongan ini terdiri dari logam yang sangat stabil, tidak mudah korosi, dan memiliki konduktivitas listrik serta panas yang tinggi. 2B. Zinc. Logam golongan 2B relatif reaktif dan mudah membentuk oksida atau sulfida. Zn membentuk lapisan pelindung sehingga dipakai untuk galvanisasi. 3B. Scandium. Golongan 3B memiliki logam ringan dengan titik leleh tinggi dan oksida yang sangat stabil. Mereka tidak terlalu reaktif pada suhu ruang tetapi bereaksi dengan asam. 4B. Titanium. Logam golongan 4B sangat keras dan kuat dan tahan korosi. Golongan ini biasanya digunakan untuk industri kimia. 5B. Vanadium. Golongan ini memiliki logam yang sangat keras, tahan korosi, dan bertitik leleh tinggi. Golongan ini biasanya dipakai untuk paduan super dan material industri berat. 6B. Chrominum. Golongan 6E terkenal dengan ketahanan panas, kekuatan, dan ketahanan korosi yang sangat baik. Banyak digunakan pada paduan material yang tahan panas. 7B. Manganes. Logam golongan 7B reaktif dan memiliki banyak golongan oksidasi. Digunakan biasanya untuk paduan dan industri katalis. 8B. Iron triad dan platinum metal. Golongan 8B terdiri dari logam kuat, konduktif, dan banyak bersifat magnetik seperti Fe, Co, dan Ni. Periode. Berdasarkan kenaikan nomor atom, penentuannya berdasarkan jumlah kulit terbesar terbagi menjadi 3, periode pendek, panjang, dan sangat panjang. Periode pendek adalah periode yang memiliki sedikit unsur, yaitu 1 atau 2, periode 1 2 unsur dan periode 2 8 unsur. Periode ini hanya melibatkan pengisian subkulit S dan P secara sederhana. B. Periode panjang. Periode yang mengandung lebih banyak unsur karena pengisian subkulit D, yaitu periode 3 8 unsur dan periode 4 18 unsur. C. Periode sangat panjang. Periode yang memiliki jumlah unsur paling banyak yaitu 6 periode. Periode 6 dan periode 7 karena melibatkan pengisian subkulit yaitu periode 6 32 unsur dan periode 7 32 unsur. Tren sifat dalam suatu periode. Jadi dari kiri ke kanan. Jari-jari atom semakin kecil, jumlah proton bertambah sehingga gaya tarik inti lebih kuat. B. Energi ionisasi semakin besar, semakin sulit melepaskan elektron karena tarikan inti makin kuat. C. Keelektronegatifan semakin besar, cenderungkan menarik elektron lebih kuat di kanan, kecuali gas mulia. D. Sifat logam semakin berpulang. Kiri logam, tengah metaloid, kanan non-logam. E.
afinitas elektron semakin negatif. Semakin mudah menerima elektron, semakin cepat melepaskan, mencapai kognitif stabil. Atom. Jadi X adalah nomor unsur, A adalah nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah neutron, Z nomor atom sama dengan jumlah proton ditambah elektron. Atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Atom dibagi menjadi 3, yang pertama isotop, yang kedua isobar, yang ketiga isoton. Jadi isotop unsur dengan Z sama dengan A yang berbeda. Kalau isobar unsur dengan Z berbeda dan A sama. 3 isoton unsur dengan jumlah neutron sama. Berikut adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Model atom Niels Bohr. Berikut adalah konfigurasi elektron beberapa atom. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital, aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Jadi dalam aturan Aufbau, elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu, seperti dilihat pada gambar di samping. 2. Larangan Pauli. Dalam larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. 3. Aturan Hahn. Pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu. Hubungan sistem periodik unsur dengan material teknik sipil. 1. Logam struktur. Jadi logam struktur ini banyak digunakan untuk pembuatan rangka, yaitu rangka berat dan rangka baja ringan, yaitu penggunaan besi, karbon, dan bahan yang lainnya. Terus dalam pembuatan beton, komponen yang digunakan yaitu kalsium, komponen utama semen, silikon, pembentuk silika, aluminium, aluminat semen, Fe pada semen dan tulangan, Mg dapat merusak beton bila berlebih. 3. Dalam pembuatan fiberglass atau pipa atau sejenisnya, yaitu C, H, dan O. Unsur dalam pembuatan aspal dan bitumen. Unsur dalam material keramik dan kaca, yaitu silika, alumina, dan bahan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.